Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa pengkaji kitab Babon Perdunu Juz 1 yang kami hormati, meneruskan kajian kitab Babon Juz 1 sampai pada keutamaan fadilah surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun den tulis ing ngatasé wadah kang suci hale tingkah puasa, nuli den lebur kelawan banyu tawa, nuli den inum, mongko bakal bisa paham ing kabeh samar-samaring ilmu lan bisa dadi tamba saking kabeh penyakit. Kami ulang, faidah surat Al-Qalam apabila ditulis di atas wadah yang suci, bahan wadahnya tidak ditentukan, mungkin piring, mangkok atau sejenisnya, menulisnya dalam keadaan berpuasa, puasanya sabilillah atau puasa karena Allah, kemudian dilebur, dihancurkan dengan air tawar, kemudian diminumkan, maka orang yang minum air tersebut dengan izin Allah akan diberi faham semua yang masih samar, masih membingungkan, masih belum paham tentang berbagai macam ilmu yang dipelajari. Itu faedah pertama. Faedah kedua, surat Al-Qalam apabila ditulis dan dihancurkan, dilebur dengan air tawar, yaitu bisa menjadi obat dari segala penyakit. Ini faedah surat Al-Qalam, hanya dua jenis atau dua macam. Berikutnya surat Nuh, khasiat surat Nuh. Lamun tansah den waca ing dalem saben-saben rina lan wengi, mongko ora bakal mati kejaba wus ngawruhi panggonane ing dalem suwarga, lan bakal tansah selamat saking penganiayane wong dolim, lan bakal hasil kabeh hajate. Faidah khasiat surat Nuh apabila selalu dibaca di waktu siang maupun malam, tidak ada ketentuan hitungan, dibaca setiap hari dan malam, bukan atau, jadi siang dibaca, malam dibaca, maka orang tersebut tidak akan dimatikan oleh Allah, tidak akan mati kecuali detik-detik terakhir, menit-menit terakhir akan diperlihatkan oleh Allah untuk melihat tempatnya di surga. Itu kegunaan yang pertama. Faidah yang kedua, khasiat surat Nuh yang kedua, apabila dibaca di waktu siang dan malam, maka senantiasa diberi keselamatan dari kejahatan orang-orang zalim. Orang zalim adalah orang yang melanggar hukum, baik hukum agama, hukum pemerintah, hukum adat. Kalau melanggar hukum namanya itu zalim. Dan yang ketiga, khasiat surat Nuh, akan dikabulkan semua hajat dan kebutuhannya. Kami ulangi, khasiat surat Nuh dibaca tiap hari dan malam. Satu, faedahnya tidak akan mati kecuali sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Surga yang level berapa, tingkat berapa, berikut fasilitasnya. Faedah kedua, akan diselamatkan oleh Allah dari penganiayaan, kejahatan orang-orang zalim.
Yang ketiga, akan dikabulkan semua yang menjadi hajat atau kebutuhannya. Para pemirsa yang kami hormati, kami akan membacakan 3 surat karena ini faedahnya tidak terlalu banyak. Surat ketiga dalam pertemuan ini adalah khasiat surat Al-Jin. Lamun tansah den waca ing dalem saben-saben rina lan wengi, mongko bakal mekoleh ganjarane wong kang merdekaken budak lan hasil kabeh sejane, lan den reksa saking kabeh kang den wedeni, lan saking godane jin lan setan lan wong-wong dolim. Khasiat surat Al-Jin, apabila dibaca setiap hari dan malam, siang dibaca, malam dibaca, walaupun hanya 1 kali, maka yang pertama akan diberi pahala seperti orang yang memerdekakan budak. Yang kedua, akan dikabulkan semua hajat permohonannya. Yang ketiga, dijaga oleh Allah dari semua yang ditakuti, baik dari golongan manusia maupun jin, setan, dan yang lain. Yang keempat, akan dijaga oleh Allah dari godaan jin dan setan dan juga orang-orang dolim. Ini bisa diikhtiari dengan membaca, cukup dibaca surat Al-Jin di waktu siang dan malam. Yang berikutnya, lamun den waca kaping 40. Yang tadi tidak ada ketentuan berapa kali, ya minimal 1 kali. Kalau yang ini lamun den waca kaping 40 ambalan ana ing dalem panggonan kang sepi, mongko bakal ditekani dening jin muslim kang bakal dadi sahabate. Jadi para pemirsa kaum muslimin yang membutuhkan teman, sahabat, bantuan dari jin muslim, itu caranya menurut kitab Babon Perdunu juz 1 halaman 51 dengan cara membaca surat Al-Jin, dibaca 40 kali. Membacanya di tempat yang sepi, ya tidak ramai. Maka insya Allah akan didatangi dari golongan jin yang beragama Islam. Jadi yang datang jin tapi yang muslim. Dan jin tersebut menawarkan diri untuk menjadi sahabatnya. Ini silakan bagi yang membutuhkan, nanti kita ijab kabul di akhir pembacaan kitab ini. Yang berikut, lamun dan tulis ing atase wadah beling keramik yang berasal dari tanah, nuli dan lebur kelawan banyu zam-zam, mongko bakal dadi agung wibawane ing dalem ngarepe menungso, lan tansah den rungu dawuh-dawuhe lan den reksa saking kealaan. Surat Al-Jin apabila ditulis di atas wadah tembikar atau keramik atau bahan dari tanah, kalau piring mangkok yang terbuat dari tanah, lihat, setelah ditulis dilebur menggunakan air zam-zam, bukan air tawar biasa. Faedahnya akan menjadi orang yang berwibawa di hadapan para manusia. Bagi yang membutuhkan, ini seorang pemimpin atau yang membutuhkan. Yang kedua, senantiasa didengar semua ucapannya. Yang ketiga, dijaga dari semua kejahatan, kejelekan yang merugikan. Jadi cukup tidak dibaca, cukup ditulis di wadah dari keramik tembikar tanah liat, terus dilebur air zam-zam, terus diminum.
Faedahnya, satu menjadi kewibawaan, yang kedua didengar ucapan, yang ketiga dijaga dari semua kejahatan makhluk. Para pemirsa yang kami hormati, demikianlah, nanti kalau kurang paham bisa menghubungi nomor yang tertera. Untuk itu kami akan mengijazahkan agar kita lebih mantap dan lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadil khasiyah syuratul al-qalam wa syuratul nuh wa syuratul jin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan khasiat 1 surat al-qalam, 2 surat nuh, 3 surat al-jin kepada kalian semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.